Simple dan jelas. Mari Tuhan jamah kami, terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Boleh tepuk tangannya di-extend buat para worship leader, singers dan musicians. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Saya rasa belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru dan Gong Si Fa Choi buat saudara-saudara semua yang merayakannya. Saya sangat yakin resolusi tahun 2023 adalah more of Jesus, less of me. Ya, kita boleh merencanakan segala sesuatu, tapi nanti ujung-ujungnya Tuhan Yesuslah yang menentukannya. Amin, saudara. Saya mau cerita sedikit buat saudara-saudara. Selama 5-7 tahun belakangan ini terjadi fenomena ya di dunia yang namanya restoran. Karena apa? Karena banyak sekali restoran-restoran hari ini yang dipakai bukan sebagai tempat makan dan minum, tapi hanya dipakai sebagai tempat foto-foto. Banyak orang di Jakarta, saya nggak tahu di Surabaya, ya di Jakarta, di Bandung, di Bali, banyak banget restoran yang sampai punya istilah Instagramable. Jadi banyak angle-angle yang bagus untuk difoto. Dan saya sering lihat di Jakarta banyak ibu-ibu datang bawa baju ganti loh saudara. Bawa baju ganti, bawa fotografer, mereka foto-foto di dalam restoran tersebut. Oke. Dan semua angle difoto. Ya, di pintu, ya, di toiletnya karena bagus sekali, di meja makannya. Sampai fotografernya sudah kehabisan angle untuk foto restoran tersebut. Oke. Nah, saya ngelihatnya gini, banyak banget restoran-restoran yang Instagramable tadi, hari ini tutup. Karena apa? Waktu orang sudah nggak bisa lagi foto-foto, semua angle sudah diambil, mereka males ke sana. Karena apa? Makanan dan minuman yang dijual oleh restoran tersebut, biasa-biasa aja rasanya. Beda sama apeng, beda sama leko kan? Kalau di Surabaya itu the best banget makanannya. Tapi orang mungkin gak mau foto-foto di sana. Nah, restoran-restoran seperti ini saya menemukan mereka banyak tutup akhirnya. Karena orang mulai ke sana hanya untuk foto-foto. Nah, saudara mesti tahu ini restoran dia kehilangan esensinya. Bahwa restoran sebenarnya bukan tempat foto, tapi esensi daripada restoran adalah tempat makan dan minum. Banyak banget restoran yang tutup. Nah, saya waktu melihat ini terjadi, saya mulai merenungkan. Banyak juga orang Kristen hari ini gampang jatuh karena kita kehilangan esensi. Kita kehilangan hal yang utama. Kita terlalu banyak kembangan-kembangan, kita terlalu banyak modifikasi-modifikasi, sampai akhirnya kita nggak tahan sama serangan musuh. Nah, akhir 2022 kemarin Tuhan bicara dengan jelas untuk saya mulai mengajar semua kembali ke basic, back to basic, kembali ke apa yang Alkitab catat buat kita. Jangan terlalu banyak pengajaran kita nih, ya banyak kembangannya, banyak modifikasinya. Akhirnya kita sendiri nggak kuat berdiri. Kita gampang jatuh, kita gampang kepleset. Nah, malam hari ini yang saya mau sharing buat saudara-saudara semua adalah the essence of blessing. Karena banyak banget orang Kristen, ya, esensi dari berkat Tuhan. Banyak orang Kristen suka jatuh di sini. Karena apa? Pengajaran tentang berkat
banyak kembangannya. Banyak sekali kembangannya. Nah, yang saya mau yakinkan dulu buat saudara-saudara adalah berkat Tuhan itu bukan materi dan uang. Servernya masih beda nih. Berkat Tuhan bukan materi atau uang. Makanya kalau orang Kristen sudah punya pandangan seperti ini, mereka banyak yang kecewa sama Tuhan. Mereka kecewa sama tubuh Kristus. Mereka kecewa sama gereja Tuhan. Karena benak mereka, berkat itu dikembangin, modifikasi. Sampai akhirnya kita lupa the essence of blessing. Kita lupa esensi yang sebenarnya dari berkat Tuhan itu apa. Saya mau ajak Bethany Nginden untuk minta sama Tuhan Yesus apa yang Tuhan Yesus punya. Tuhan Yesus gak punya uang. Makanya dia bandingin dirinya bukan sama pria ganteng. Yesus bandingin dirinya bukan sama Hotman Paris. Tapi Yesus bandingin dirinya sekali-kalinya cuman sama uang. Karena jelas dia katakan gak ada satu hamba yang bisa berbakti sama dua tuan. Dia akan sayang sama yang satu, benci sama yang lain. Dan ini terjadi. Banyak orang Kristen suka punya salah positioning. Kita seringkali positioning kita salah adalah begini. Kita menaruh uang jadi tuan, Yesus jadi ban serep. Uangnya gak ada, ban serep baru dicari. Seharusnya gak begitu. Positioning yang benar adalah Yesus itu tuan, uang itu hamba. Karena dengar baik-baik, uang adalah tuan yang jahat tapi dia hamba yang baik. Jangan pernah angkat ya uang itu jadi tuan. Angkatlah Tuhan Yesus jadi tuan atas kehidupan saudara. Uang akan mengikuti karena dia hamba yang baik. Nah, Yesus itu gak punya uang. Minta sama Tuhan Yesus apa yang dia punya. Apa pastor yang dimiliki sama Tuhan Yesus? Banyak. Sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, minta sama dia. Pemulihan, kesehatan, minta sama dia. Dan saudara tahu nggak yang dimiliki sama Tuhan Yesus? Emas. Itu yang dimiliki sama Tuhan Yesus. Makanya sama Tuhan Yesus mintanya, nah pinter sekarang. Jangan minta uang. Yang dimiliki sama Tuhan Yesus adalah emas. Sukacita, damai sejahtera, pengharapan. Itu yang dimiliki sama dia. Jangan minta uang. Karena uang itu cuman bonus. Alat tukar. Waktu kita punya paradigma bahwa uang adalah berkat, ini dia bahaya. Bahaya banget. Karena uang cuman bonus. Ya, kita bekerja, kita terima bonus. Uang, dia cuman alat tukar, saudara. Oke. Nah, sekarang ya, saya akan membahas buat saudara, kita akan lihat bersama-sama ayat di Alkitab yang membahas soal berkat Tuhan. Kita buka sama-sama kitab Ulangan 28, kita baca ayat yang pertama dulu. Ulangan 28, itu judulnya berkat dan kutuk. Ayat 1, coba sebut sama-sama kata itu. Jika, 1, 2, 3. Stop. Yang saya suruh cuman sebut kata jika. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Stop dulu sampai di situ. Siapa yang percaya di tempat ini kalau saya katakan begini, bahwa kasihnya Tuhan Yesus itu tidak bersyarat? Yang setuju bilang amin. Kasihnya Tuhan Yesus, kita mau baik, kita jatuh dalam dosa, Tuhan tetap sayang sama saudara dan saya. Mulai ragu nih. Kasihnya Tuhan seperti itu, unconditional, tidak terkondisi dengan apapun. Ya, kasihnya Tuhan tidak terpengaruh dengan apapun, dengan kejadian apapun yang sedang kita alami. Nah, dia sayang sama saudara dan saya. Tidak ada syarat. Nah, tapi sekarang dengarkan baik-baik. Berkat Tuhan itu bersyarat.
Makanya Ulangan 28 dibuka dengan kata bersyarat yang kita sebut sama-sama tadi apa? Jika. Ini kata bersyarat. Dan syaratnya dari dulu sampai kapanpun selalu sama. Mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan setia, konsisten. Itu syarat saudara dan saya, kita hidup dalam berkat Tuhan. Oke? Mendengar dan melakukan dengan setia. Nah, saya ketemu sekarang orang-orang Kristen, banyak banget sekarang gereja ini lagi diserang sama roh bioskop. Saudara tahu bioskop ya? Prinsipnya bioskop adalah filmnya bagus, penuh. Filmnya kosong, filmnya jelek, kosong. Itu prinsip bioskop. Nah, banyak gereja sekarang diserang sama roh bioskop. Kita mulai mengandalkan pembicara. Pembicaranya terkenal, penuh. Pembicaranya dari pedalaman, pendeta Dono, nggak ada yang mau datang. Dan kita berpikir lawatan Tuhan itu tergantung sama pembicara. No. Coba ditata ulang cara berpikir kita. Lawatan Tuhan nggak ada urusannya sama pembicara. Buktinya di mana Pak? Di Alkitab ada buktinya. Yesus datang di Nazaret, tidak terjadi apa-apa. Yesus loh yang datang. Karena apa? Warga Nazaret, penduduk Nazaret dengerin Yesus, tapi mereka menolak untuk melakukan. Mereka gerasa-gerusu kan, ini anaknya Ucup sama Maria kan? Tetangga kita nih, udah gede, gondrong, khotbahin kita. Mereka nggak terima dikhotbahin sama anak tetangga. So nothing happen. Tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau saudara baca di Perjanjian Lama, ada seorang pembicara datang di sebuah kota. Tidak naik Garuda, tidak naik mobil Alphard. Dia datang di kota tersebut, dimuntain dari mulut ikan baru dikerem 3 hari. Masih ingat siapa namanya? Yunus. Khotbahnya melanggar ilmu homiletika. Ya, khotbahnya enggak banget, biasa banget. Tapi anehnya, satu kota Niniwe dilawat sama Tuhan. Kenapa? Niniwe dilawat sama Tuhan karena penduduk Niniwe hari itu, mereka sudah ngambil keputusan, mereka mau melakukan apa yang mereka sudah dengar. Jadi ini bukti ya, lawatan Tuhan gak ada urusan sama pembicara. Lawatan Tuhan terjadi kalau kita ngambil keputusan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Berkat Tuhan akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Kalau kita sama, ngambil keputusan mendengar dan juga melakukan firman Tuhan. Saya setuju banget sama statement yang pernah dikeluarkan oleh Bapak orang komunis. Bapak orang komunis itu ada 3 saudara. Lenin, Stalin, sama Karl Marx. Nah, Karl Marx dalam sebuah bukunya, dia catat kalimat yang saya setuju banget. Tolong jangan salah tangkap, saya bukan setuju sama komunis. Saya cuma setuju sama statement yang dikeluarkan oleh Karl Marx. Karena statementnya gini, agama telah menjadi candu untuk orang banyak. Saya setuju sama statement ini. Dia pakai kata candu. Saudara tahu candu? Candu adalah sebuah zat yang ada di rokok, narkoba, dan minuman keras. Banyak banget orang Kristen suka datengin saya, Pak, dilarang merokok kan gak ada di Alkitab. Saya selalu bilang, betul. Karena dilarang merokok cuman ada di pom bensin. Betul? Di Alkitab gak ada. Tapi di dalam rokok ada zat namanya candu. Gimana cara kerjanya? Waktu orang merokok, zat candu akan langsung masuk ke dalam otak orang tersebut. Dan otak orang tersebut akan memerintahkan seluruh badan untuk tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Makanya orang kalau ngerokok itu sifatnya increasing. Hari ini 1 hari 1 batang. Besok 1 hari 3 batang. Bulan depan 1 hari 1 bungkus. Dan waktu kita mau kembali ke 1 hari 1 batang,
udah nggak bisa. Dan inilah yang disebut dengan kecanduan. Dan waktu kita kecanduan, kita masalah sama firman Tuhan. Kita against firman Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan kamu jangan dibelenggu oleh apapun dari dunia ini. Minuman keras juga sama. Orang kebanyakan minum minuman keras, dia mulai mabok. Karena candunya lebih keras. Tambah lagi. Nah, orang kalau mabok, dia pindah biasanya. Dari alam realita, dia pindah ke alam halusinasi. Ini misalnya doang. Misalnya di alam realita, dia baru diputusin sama pacarnya. Di alam halusinasi, waktu dia lagi mabok, dia kayak lagi dipeluk sama pacarnya, padahal yang dipeluk tembok. Nah, waktu kadar alkoholnya mulai hilang, orang tersebut harus kembali ke alam realita dan dia tetap menemukan pacarnya sudah meninggalkan dia. Nah, kenapa saya setuju sama statementnya Karl Marx yang menggunakan kata candu? Karena ini terjadi. Banyak loh orang Kristen di Betani Nginden tapi nggak ada. Banyak orang Kristen datang kebaktian kayak pindah doang. Dari alam realita di luar sana ke alam halusinasi di tempat kebaktian. Di tempat kebaktian yang di depan ngomong, semua diberkati, amin, amin. Selesai terima doa berkat, kita nggak hidup selayaknya orang yang diberkati. Kita nggak pernah sukacita, kita nggak pernah mau berharap sama Tuhan. Kita terus beli DVD bajakan, beli program komputer bajakan. Kita kelakuannya tidak seperti orang yang diberkati sama Tuhan. Di kebaktian yang di depan nanya, semua sukacita, amin, amin. Di kebaktian amin. Selesai terima doa berkat, kita tetap kepahitan, kita tetap mau balas dendam, kita tetap simpan marah, dan seterusnya. Cuman pindah-pindah doang dari alam realita ke alam halusinasi. Kebaktian jadi candu akhirnya. Ingat saudara, Yesus urusan sama kita semua di alam realita. Di kebaktian dengerin firman Tuhan, selesai terima doa berkat, coba lakukan apa yang kita sudah dengar. Yang setuju bilang amin. Belajar dong melakukan firman Tuhan, belajar exercise. Firman Tuhan bukan buku informasi, ini buku reformasi. Dia nggak cuman kasih info, enggak. Oh ini ayat ini begini, ayat ini begitu. Bukan cuman gitu. Tapi buku ini yang ada di tangan saudara, sanggup merubah kehidupan saudara. So latihan dong, latihan. Ya dari hal-hal sederhana, Tuhan saya mau sabar, belajar sabar. Biasanya langsung ujian. Keluar rumah diserempet angkot. Mau marah ada suara. Katanya mau sabar tadi. Gitu. Latihan firman Tuhan. Nah sekarang. Banyak banget ya orang Kristen suka DM, suka telepon saya. Mereka suka ngomong gini. Pak, saya melakukan firman Tuhan yes. Tapi gak bisa setia. Ingat tadi syaratnya? Mendengar dan melakukan dengan setia. Saya nggak bisa setia, saya nggak bisa konsisten. Kenapa ya Pak? Saya bertahun-tahun saudara, bolak-balik kenapa ya? Iya ya, saya pun ngalamin. Kok melakukan firman Tuhan nggak bisa setia? Nah ternyata saya ketemu jawabannya. Jawabannya begini, otak kita dibagi jadi dua, kiri dan kanan. Otak kiri isinya yang berat-berat. Ya, hafalan ayat-ayat, matematika, hitung-hitungan, untung rugi, ya segala macam sistem itu di otak kiri. Dan otak kiri kalau lagi bekerja, bola mata akan menuju ke kanan. Nanti aja ngacanya di rumah. Otak kiri. Nah, otak kanan isinya beda. Otak kanan itu makan, minum, dengerin musik,
ya lihat lukisan, ya semua kesenian itu ada di otak kanan. Dan otak kanan kalau lagi bekerja, bola mata kan menuju ke kiri. Yesus datang di bangsa yang otak kirinya luar biasa. Bangsa Yahudi. Luar biasa. Banyak literatur, banyak buku saya suka baca. Orang Yahudi tidur aja mikir. Tidur aja loh. Tidur aja tuh otaknya kerja, otak kiri. Nah makanya Yesus paling sering pakai istilah makanan. Sadar? Orang Yahudi lagi bingung lihat Yesus, siapa nih orang, ngaku Mesias, siapa nih orang? Otak kiri kan? Dijawab sama Yesus, akulah roti hidup. Dengar roti, pindah kanan. Akulah air hidup. Dan selama 3,5 tahun dia memuridkan 12 murid. Yesus paling sering memuridkan di meja makan. Kita semua punya fotonya. Dan akhirnya dibilang ini adalah metode orang Yahudi. Karena metode orang Yunani itu di ruang kelas kayak yang sering kita lakukan di Indonesia. Ada dosen di depan pakai papan tulis, muridnya semua duduk. Saudara ada yang punya foto kayak gitu, Yesus di depan, murid-muridnya duduk? Gak ada. Yang kita semua punya adalah Yesus lagi makan. Saya sampai hari ini bingung yang foto itu siapa. Ini yang kita punya. Dan saudara mesti tahu ternyata metode orang Yahudi, saya tetap mengatakan itu metodenya Tuhan Yesus. Ternyata metodenya orang Yahudi sampai hari ini dipakai di kampus-kampus di seluruh dunia. Salah satunya yang saya tahu di UI Depok di Jakarta. Ada dosen mengatakan, saya baca di rubrik Kompas, dia kalau mendeliver mata kuliah 1,5 jam, itu mahasiswa boring, ditanya ada yang mau bertanya, nggak ada yang mau bertanya. Ya, mereka tanyanya, Pak liburnya kapan? Nanyanya malah aneh-aneh. Dan dosen ini mulai merubah strateginya. Dia mulai mengatakan, oke, mulai minggu depan, ya 1 hari tiba-tiba dia ngomong gitu, kita kuliah di tempat ngopi. Kalian gak usah bawa buku, cuman bawa diri sama bawa uang. Dan benar, datang nih mahasiswa-mahasiswa. Ya mereka ngopi bareng, makan muffin bareng ya, ngobrol-ngobrol. Kuliah yang biasanya 1,5 jam dan membosankan. Tiba-tiba berubah jadi 3-4 jam. Dan waktu ujian semua mahasiswa nilainya A+. Karena semua mau ngomong. Dan sampai hari ini masih terjadi di mana-mana saudara. Deal-deal bisnis besar terjadi di mana? Meja makan. Bukan di ruang meeting. Di ruang meeting tidak ada kopi, nggak ada minuman, nggak ada kue, alot, adendum terus. Salah nih, salah. Tapi waktu muffin keluar ya, minuman keluar, tanda tangan langsung. Karena otak kirinya tumpul, otak kanan yang bekerja. Makanya yang masih single, ya kalau menyatakan cinta sama calon saudara, jangan pernah di atas angkot. Susi saya suka sama kamu, oh ditolak pasti. Ajak makan dong, ajak makan. Waktu udah 3-4 hap, otak kanan bekerja, baru nyatain saya suka sama kamu. Ini masterclass loh ini. Ini metodenya Yesus. Ternyata Yesus dalam mendeliver semua pengajarannya, dia selalu sambil makan di atas perahu, di bawah pohon, itu Yesus. Nah, otak kiri kita isinya tuh ayat-ayat firman. Oke? Nah, otak kanan gunanya untuk apa? Kalau dalam hal firman Tuhan. Ternyata otak kanan ingat baik-baik, harus digunakan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kalau kita nggak biasa merenungkan firman Tuhan, iblis masuk. Iblis kasih bahan perenungan yang lain. Dikasih sama iblis, khawatir, besok gimana loh, otak kanan. Tahu firman tapi khawatir. Pernah dengar?
Atau sering ngalamin? Tahu banyak firman, tapi karena nggak pernah direnungin, iblis masuk. Ingat saudara, iblis nggak bisa utak-atik roh kita. Karena roh kita udah miliknya Tuhan Yesus. The only access, satu-satunya aksesnya iblis adalah otak kanan kita. Dia masuk, dia kasih bahan perenungan. Kuatir, bini orang direnungin. Pernah dengar? Tapi tahu ayat. Laki orang direnungin. Ya, balas dendam direnungin. Sakit hati direnungin. Tahu ayat. Tiap hari, tiap minggu dikhotbahin. Tahu ayat. Tapi gak pernah direnungin. Makanya Daud ngerti ginian. Dia buka Mazmur pasal yang ke-1. Dia ngomong gini, renungkanlah Taurat Tuhan. Seminggu sekali. Siang dan malam. Dipakai untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan cuma tahu doang, nanti jadi ahli Taurat. Dipakai untuk merenungkan. Nanti ini firman merema. Merema mendarah daging, melakukan konsisten. Gak dipaksa, tidak terpaksa sama sekali. Coba mulai merenungkan firman Tuhan, mulai tahun ini. Dan seterusnya. Saya percaya hidup saudara akan berubah. Amin saudara. Kita bisa melakukan firman dengan setia. Dan saya percaya janji berkat itu akan menjadi bagian hidup saudara. Lanjut ke ayat yang ke-6 sekarang. Masih Ulangan 28, ayatnya yang ke-6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Stop sampai di situ. Nah ini orang Kristen suka goreng-goreng ayat ini sembarangan ya. Dibilangnya keluar masuk kebaktian. Kamu mesti sering-sering keluar masuk kebaktian. Nanti lihat diberkati. Ya, ingat sekali lagi kalau pengajaran terlalu banyak kembangan, terlalu banyak modifikasi, kita goreng-goreng sendiri. Akhirnya kita nih gampang jatuh. Karena terlalu banyak kembangan, kayak restoran tadi. Tutup akhirnya. Karena restoran tempat makan dan minum. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ini bukan berbicara tentang keluar masuk kebaktian. Bukan. Bukan loh. Ini ayat berbicara tentang alur hidup saudara dan saya. Tuhan mendesain alur hidup buat kita semua sama. Namanya masuk dan keluar. Kita buktiin sama-sama ya. Semua di sini kalau malam tidur? Tidur ya? Pak, saya nggak bisa tidur. At least saudara baring-baringan. Saya yakin banget gak ada di tempat ini yang jam 2 pagi push up 100 kali. Gak ada. Semua pasti istirahat. Dan besoknya waktu kita bangun, semua alur kita sama. Masuk dan keluar. Kita keluar kamar tidur. Masuk kamar mandi. Keluar kamar mandi, masuk dapur. Keluar dapur, masuk lagi kamar mandi. Keluar kamar mandi, masuk kendaraan. Keluar kendaraan, masuk kantor, keluar kantor, masuk mall, keluar mall, masuk Betani Nginden, keluar Betani Nginden, masuk pasar, keluar pasar, masuk supermarket, keluar supermarket. Malam hari kita kembali masuk ke kamar. Ada yang beda alur hidupnya? Semua kita sama. Makanya saudara kalau kemana-mana, cek selalu ada pintu keluar apa tidak. Karena kalau nggak ada pintu keluar itu namanya jebakan. Semua alur hidup kita sama. Dan tolong ingat baik-baik. Kalau alur hidup kita sudah masuk dan keluar. Berarti ada saat-saat kita ada di dalam. Betul apa betul? Ada saat-saat kita lagi ada di dalam. Dan ini, ingat baik-baik. Kita keluar menjadi seperti apa? Semuanya tergantung sama sikap kita waktu lagi di dalam. Saya ulang.
kita keluar menjadi seperti apa? Semuanya tergantung mas sikap kita waktu lagi di dalam. Contoh, tadi pagi kita keluar kamar mandi jadi pribadi yang wangi-wangi. Karena di dalam kamar mandi kita mandinya pada bersih. Betul. Kalau di dalam kamar mandi kita cuma cuci muka, nggak mandi, keluar sih keluar. Ya, tapi aromanya beda. Saya datang ke Betaninginden barusan. Naik mobil sama Alfian. Alfian yang jemput saya. Saya bisa keluar dari mobil ya dan gabung sama saudara-saudara di doa malam. Karena saya dengan Alfian selama di dalam mobil, kita kelakuannya, sikap kita, baik lampu merah berhenti, ada rambu dilarang parkir, kita nggak parkir, ya tempat muter balik, kita muter baliknya di situ. Kita nggak ngelanggar apa-apa. Saya keluar dari mobil di Betaninginden dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Tapi bayangkan kalau saya sama Alfian, ya di dalam mobil ugal-ugalan, lampu merah, jalan, lampu hijau, stop. Dilarang stop, kita malah stop. Pertanyaan saya keluar dari mobil nggak? Keluar, tapi nggak di Betaninginden. Keluarnya bisa di kantor polisi atau di rumah sakit. Kita keluar menjadi seperti apa? Semuanya tergantung mas sikap kita waktu lagi di dalam. Ada orang Kristen masuk keluar kebaktian bertahun-tahun, hidupnya gitu-gitu aja. Karena apa? Di dalam kebaktian, ketiduran, cek-cek sosial media, pikirannya dikuasai sama kekhawatiran, tidak fokus. Bertahun-tahun keluar masuk kebaktian, hidupnya gitu-gitu aja. Tapi ada orang Kristen masuk di tempat kebaktian, di dalam tempat kebaktian, dia dengerin firman Tuhan, dia belajar firman Tuhan, dia sungguh-sungguh ya lapar dan haus sama Tuhan. Dia keluar berubah. Bahkan yang luar biasa, dia rubah teman-temannya di luar sana. Nah, yang kayak model gini banyak di Betaninginden. Kita masuk di sebuah masalah. Diizinkan sama Tuhan. Pasti keluar enggak? Ingat 1 Korintus 10? Tuhan kalau kasih masalah sepaket sama jalan keluar. Halo? Jadi kalau saudara lagi sedang dalam masalah hari ini, percayalah masalah sepaket dengan jalan keluar. Terus Tuhan iseng amat sih? Ngasih saya masalah, saya dimasukkan ke dalam ke dalam situasi yang namanya masalah. Apa yang Tuhan mau lihat? Tuhan cuma mau lihat waktu kita lagi di dalam masalah tersebut. Itu kan? Itu yang mau dilihat sama Tuhan. Kita melakukan firman apa tidak? Karena saya banyak ketemu orang Kristen, waktu masuk di masalah, di dalam masalah, mereka nggak melakukan firman. Mereka marah-marah sama Tuhan, mereka marah sama gereja, mereka marah sama orang-orang Kristen, mereka marah-marah. Keluar sih keluar, tapi nggak menang. Ingat, masalah didesain sama Tuhan sepaket dengan jalan keluar. Kita keluar menjadi seperti apa? Tergantung mas sikap kita waktu lagi di dalam. Coba, waktu di dalam masalah. Belajar untuk melakukan firman Tuhan. Jangan lakuin yang lain. Saya percaya saudara akan keluar dari masalah. Menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.
Lanjut ayat 13. Kita nggak ada waktu untuk membahas semuanya. Ayat 13. Ulangan 28 ayat 13 ini saudara, kalau saya doa, terus selipin ayat ini, orang yang dengar doa saya aminnya gede banget. Amin gitu, gede banget. Karena ayat ini paling populer. Nih, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Oh, ini aminnya paling gede. Apabila, kata bersyarat muncul lagi. Tadi yang di atas jika kan? Ini apabila. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Syaratnya masih sama. Mendengar dan melakukan dengan setia. Nah, tolong saudara, kalau telan ayat ini, ditelan semuanya. Jangan setengah-setengah, jangan digoreng-goreng. Ya, karena nggak apa-apa kita mengamin, kamu akan terus naik dan bukan turun. Amin, kenceng banget biasanya amin. Tapi abis kalimat itu koma, bukan titik. Betul kan? Koma. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Koma, apabila. Jadi, kita akan jadi kepala, kita akan naik kalau kita mendengar dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan oleh Tuhan pada hari ini. Jadi waktu kita memutuskan untuk melakukan firman Tuhan, kita dibawa naik. Dan tolong ingat baik-baik, apa saja yang judulnya naik, itu selalu berat. Saya ulang, apa saja yang judulnya naik, itu selalu berat. Naik kelas, ujian dulu. Naik penjualan, lembur dulu. Betul. Naik pangkat, performance dulu. Naik berat badan, nuruninnya berat. So, apa saja yang judulnya naik, selalu harus diikuti oleh kerja keras. Bukan santai-santai. Jadi saudara jangan pernah berpikir ayat ini, oh Tuhan akan bawa saya naik. Ada masalah saya dibikin naik, masalahnya lewat, turun di sini. Enggak. Dibawa naik itu berat. Jadi kalau malam hari ini, saudara ada yang datang di doa malam, saudara lagi ngerasa berat, justru disitulah saudara harus mengucap syukur. Karena sebenarnya saudara lagi dibawa naik ke atas. Dibawa naik selalu berat. Makanya waktu lagi ngerasa berat, jangan komplain, jangan marah sama Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan sampai kepahitan apalagi kecewa sama Tuhan. Jangan. Kita harus merubah pikiran kita malam hari ini. Waktu saya melakukan firman Tuhan, biasanya berat. Seorang istri, waktu suaminya selingkuh, dan dia memutuskan, Tuhan, saya mau ampuni dia. Berat langsung. Berat. Jalannya berat. Dia gak bisa tidur tiap malam. Nanjak jalannya. Ya, migrain mungkin, asam lambung naik, dan seterusnya. Karena jadi berat. Ingat, waktu kita putuskan melakukan firman Tuhan, berat, langsung tanjakan. Saudara kalau keteretes, naik mobil saudara harus giginya number 1. Waktu naik ke terawas, keteretes, mesti number 1. RPM-nya besar, sampai 3.000-an, nguras bensin. Tenaganya besar banget itu mobil. Dan waktu saudara lagi naik keteretes, naik mobil, pelan. Saudara akan selalu papasan sama mobil yang lagi turun. Betul apa betul? Mobil yang lagi turun, mesinnya dimatiin, bisa turun.
Mobil lagi turun, giginya netral bisa turun. Dan mobil yang lagi turun, pelan atau kenceng? Kenceng. Dalam sekolah kehidupan juga sama. Waktu kita memutuskan untuk melakukan firman Tuhan, berat. Dan waktu berat nanjak ke atas, kita akan selalu papasan sama orang yang lagi bikin dosa. Zoom, kenceng semua. Rezekinya kenceng. Sama selingkuhannya happy. Puing, kenceng, papasan semua sama kita. Terus kita mulai gini, kok dia, kok saya, mulai banding-bandingin. Kok dia bikin dosa loh. Kok happy terus. Kok proyeknya jalan terus. Kok rezekinya kenceng. Sementara saya udah memutuskan melakukan firman Tuhan, kok saya jadi begini? Alkitab sudah pesan buat kita semua, jangan suka iri sama orang yang lagi bikin dosa. Karena waktu akan menentukan, saudara tiba di atas, orang yang bikin dosa, tibanya di bawah. Di atas pemandangan lebih enak, di atas udara lebih enak, dibanding di bawah. Dan orang kalau sudah kebentur di bawah, yang dicari adalah orang yang di atas. Jangan iri sama orang yang lagi buat dosa. Waktu saja yang akan membuktikan. Jangan pernah iri. Jangan iri sama proyek mereka. Jangan iri dengan apapun yang mereka buat. Fokus. Saya kebetulan senang sepeda. Sama dengan gembala saudara. Pertama kali saya dihadapkan dengan tanjakan. Saya pikir gak bisa. Gak mungkin. Saya dulu pikirannya gini, mungkin sepedanya mesti diganti. Enggak. Ternyata yang mau diganti paha saya. Otot paha saya yang mau diganti. Sekarang lihat tanjakan, seneng-seneng aja tuh. Bisa dilewatin. Bisa dilewatin. Bukan sepedanya yang berubah, kita yang berubah. Sama. Kalau ada masalah, bukan masalahnya yang berubah. Saudara dan saya yang mau dirubah sama Tuhan Yesus. Dan saya percaya karakter kita akan makin serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Saudara mungkin pernah ikut retreat gereja. Biasanya retreat gereja itu di puncak. Ya, kalau di Jakarta begitu. Tim yang berangkat jam 6 pagi itu biasanya tim sound system. Mereka berangkat duluan. Rombongan kedua berangkatnya jam 10. Kena macet rombongan yang kedua. Yang ditelepon orang di Jakarta apa yang di puncak yang udah nyampe? Yang di puncak. Macet nih di sini gitu. Yang jawab yang di puncak ikutan panik nggak? Enggak, jawabnya tenang. Oh macet di situ, cuman sebentar kok, abis itu bebas. Kenapa mereka bisa tenang yang di puncak? Karena udah lewatin asam dan garam duluan. Makanya lebih tenang. Istri yang suaminya selingkuh udah 5 tahun, sama istri yang baru kemarin tahu suaminya selingkuh, panikan yang mana? Yang kemarin. Aduh suamiku selingkuh. Yang udah 5 tahun lebih tenang kan? Lebih tenang, tenang aja. Banyak berdoa, nanti semua beres. Itu cara kerja Tuhan. Tuhan bukan jahat sama kita, Tuhan cuma mau merubah karakter kita. Tuh, baru 3 ayat kita bahas. Semuanya gak ada yang ngomongin duit kan? Semuanya gak ada yang ngomongin materi. Semuanya adalah semua serba perubahan karakter kita. Semuanya berbicara tentang kita melakukan firman dengan setia atau tidak. Passwordnya adalah mulailah mendengar dan melakukan dengan setia. Saya percaya segala berkat itu akan menjadi bagian kehidupan saudara. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara kerjakan. Harmonis di rumah dan rekening bank selalu penuh buat saudara-saudara. Saya minta dengan hormat worship leader kita, please pray for the word.
Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kami bersyukur Tuhan untuk firman